Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia, baik itu nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, dan nikmat ketetapan iman, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa istiqomah menghidupkan malam-malam Ramadan kita. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita istiqomah menghidupkan malam-malam Ramadan kita untuk malam-malam selanjutnya. Kedua kalinya salat dan salam semoga selalu tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan pelita bagi kita dalam menjalankan agama ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, salah satu permasalahan yang sangat penting dan harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah masalah pendidikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pendidik terbaik, dan beliau menjamin sahabat-sahabat beliau masuk surga. Maka beliau berkata, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman bin Affan di surga, dan seterusnya. Artinya orientasi pendidikan yang benar adalah bisa menjamin peserta didiknya atau yang didik itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Minimal mengarahkan mereka, menjaga mereka agar tidak terjerumus ke dalam dosa yang bisa memasukkan mereka ke dalam neraka Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka jemaah sekalian yang berbahagia, perlu kita belajar bersama-sama dan terus belajar dalam mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita mendidik anak sesuai dengan pemahaman kita tanpa berdasarkan dalil, tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan, tanpa berdasarkan pengalaman-pengalaman orang yang telah mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Maka di antara hal yang harus kita pahami adalah pertumbuhan anak-anak kita. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, hati nurani agar kamu bersyukur. Ayat ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa faedah penting, poin-poin penting. Pertama, Allah menekankan dan memberitahu kita bahwasanya kita lahir tidak mengetahui suatu apapun. Artinya pertama, jangan pernah sombong. Yang kedua, ketika kita tidak mengetahui segala sesuatu, maka terus belajar. Maka dalam agama pedomannya Al-Quran dan hadis. Kata la ta'lamuna syai'a artinya kita tidak mengetahui sesuatu, maka kita harus belajar dan harus menerima kebenaran. Artinya tidak boleh sombong, karena kesombongan tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas.
Sombong itu tidak mau menerima kebenaran dan merendahkan orang lain, termasuk masalah dinasehati tentang pendidikan anak. Banyak di antara kita belum bisa mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka ada sebuah buku, silahkan nanti dicari, sudah diterjemahkan, tapi judul aslinya Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabiul Amin Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul Indonesianya kurang lebih Islamic Parenting. Dalam buku tersebut banyak sekali nasihat-nasihat bagi kita sebagai orang tua. Salah satunya dalam ayat ini, poin yang paling penting pertama, kita harus belajar. Dan jangan sombong tidak mau menerima kebenaran dalam mendidik anak-anak kita. Poin yang kedua, jamaah sekalian, maka oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak mengetahui sesuatu dan kita harus belajar, Allah memberikan kita modal. Wa ja'ala lakumus sam'a. Pertama modalnya adalah pendengaran. Maka ulama menjelaskan dan pakar ahli menjelaskan, anak-anak tersebut dari dalam kandungan bahkan 0 sampai 2 tahun itu adalah masa keemasan mereka untuk mendengar. Jadi diperdengarkan hal-hal yang baik, bacaan Al-Quran, kalimat tauhid, kalimat-kalimat thayyibah, dzikir, adab, tata cara berbicara, adab sopan santun, dan seterusnya. Meskipun mereka mungkin tidak memahami, itu akan terngiang di telinga mereka mungkin sampai mereka dewasa, 0 sampai 2 tahun. Karena itu adalah modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus belajar, untuk kita menggali ilmu, untuk kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian modal kedua, Allah memberikan wal absar, penglihatan. Dan pakar ilmu pendidikan menyebutkan penglihatan anak ini sangat penting pada umur 2 sampai 7 tahun atau 2 sampai sebelum 7 tahun. Maka jangan heran anak-anak umur 2 sampai 7 tahun itu mereka banyak yang mereka lihat kemudian langsung mereka praktekkan. Dan kadang ada gejolak dalam diri seorang anak ketika orang tuanya mengatakan jangan marah misalnya. Itu kata yang mereka dengar. Tapi ayahnya, ibunya marah. Di situ terjadi gejolak. Tapi ulama menjelaskan, pakar ilmu pendidikan menjelaskan, termasuk psikolog menjelaskan, itu akan dominan apa yang mereka lihat. Ketika mereka lihat sehari-hari bapaknya tidak sholat, maka dia bisa tidak sholat meskipun bapaknya menyuruh dia untuk sholat. Bapaknya tidak ngaji, apa yang dia lihat tidak ngaji meskipun bapaknya mengatakan ngaji, dia biasanya lebih cenderung untuk tidak mengaji, dan seterusnya. Maka umur 2 sampai 7 tahun ini hati-hati dengan perilaku kita, contoh buruk kita kepada anak-anak kita. Kemudian modal yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wal afidah, yaitu hati nurani. Mulai bisa memahami, mulai bisa mencerna apa yang dikatakan oleh seseorang. Maka saat itu jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita nasihati dengan nasihat yang baik, kemudian mengamalkan sesuatu yang kita nasihati. Dan disebutkan oleh ulama rahasia kenapa anak-anak diajak untuk sholat umur 7 tahun, karena mereka saat itu sudah mulai memahami, sudah punya hati nurani, dan mereka saat itu umur tamyiz atau mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Maka ketika mereka diajak kepada kebaikan, maka mereka akan tahu itu kebaikan. Ketika mereka dilarang melakukan keburukan, mereka akan tahu itu keburukan.
Karena mulai mereka bisa mencerna, memahami, membedakan. Ketika umur 10 tahun, apa sabda Rasulullah? Pukullah mereka ketika umur mereka 10 tahun dan mereka tidak mau sholat. Artinya apa? Itu sudah peringatan yang keras untuk anak-anak kita. Meskipun ada catatan-catatan penting, pukulan itu adalah solusi terakhir dan ada syarat-syaratnya, tidak boleh berbekas, tidak boleh di muka dan lain sebagainya. Tapi itu menunjukkan perintah sholat itu sangat penting. Maka mulai dengan perintah sholat, terutama mulai mereka umur 7 tahun bahkan sebelumnya. Maka ketika mereka umur 7 tahun, mereka sudah bisa menerima apa yang diajak untuk mereka, apakah itu kebaikan atau keburukan. Semua ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu proses mendidik anak, tahap pendidikan anak secara ringkas. Dan jangan lupa, ketika kita tidak mengetahui sesuatu, kita jangan sombong, tapi jangan juga kita minder, karena Allah memberi kita bekal, yaitu ada penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati nurani, agar apa? Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mempraktekkan, bisa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik, karena itu adalah aset terbesar kita jemaah di dunia dan di akhirat. Bahkan banyak orang tua di akhirat nanti mereka heran, kenapa amal ibadah mereka banyak, pahala mereka banyak, dan bahkan mereka mendapatkan syafaat. Ternyata salah satunya adalah kebaikan anak mereka. Bahkan anak bisa menarik orang tuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak kita menjadi anak yang soleh solehah dan bisa menjadi pembela kita di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.